wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini ayahnya kita bagian pengawasan. Selamat datang Pak Susilo, Pak Kajari Waikanan di ikutan podcast. Perkenal juga ikutan podcast ini baru 1 tahun ini saya buat Pak Susilo. Ini media informasi kita. Jadi masyarakat yang ingin tahu tentang pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang polisian, Pak Dandim kemarin, Pak Susilo ini. Disinilah kita cari bertukar informasi, pengetahuan dan sebagainya. Jadi yang hari ini alhamdulillah bisa kehadiran Pak Susilo ini dalam waktu yang kesibukan beliau, saya minta hadir dan alhamdulillah beliau bisa berbagi ke kita. Ini sebelum biasanya Pak Susilo kita ini perkenalan dulu. Kalau udah pakai sini orang sudah tahu, cuman mungkin nanti bisa diperkenalkan lebih jelas. Pak Susilo ini kan Kajari di Kabupaten Waikanan, kalau bahasa ini pengacara negara ya. Jadi untuk awal dulu lah sebelum kita masuk, kita perkenalan dulu lah Pak Susilo di Waikanan ini, terus dari kapan ini kalau nggak salah dulu pernah terus lanjut lagi nih Pak Susilo, silakan. Ya, saya 18 Agustus 2020 saya ditugaskan sebagai Kajari Waikanan, dulu Kajari Blambangan Umpu. Oh dulu Kajari Blambangan. Kemudian diganti Kajari Waikanan. Ya, jadi bukan Blambangan Umpu. Kajari Waikanan. Ya. Sebelumnya saya ditugaskan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau. Kurang lebih 2 tahun 6 bulan saya di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Dan sebelumnya saya pernah bertugas di Jambi, koordinator intelijen. Dan sebelumnya kurang lebih tahun 2013 hingga 2015 saya bertugas di Kejaksaan Agung di bidang Pidum, salah satu Satgas Anti Terorisme Transnational Crime. Jadi saya dulu ikut menyidangkan perkara-perkara terorisme, dan saya pada saat saya tugas di Kejaksaan Agung, kita mencoba untuk studi banding bagaimana penanganan terorisme saya ke Australia, ke Filipina. Nah, bagaimana penanganan terorisme di Filipina dan Australia. Jadi itu sedikit perjalanan tugas saya, sehingga sampai hari ini saya di Kejaksaan Negeri Waikanan sudah hampir 2 tahun nanti Agustus. Iya, tapi sudah baik lagi lah ya kita. Pak Susilo berarti kalau dari segi pengalaman dalam dan luar negeri sudah banyak lah, apalagi terkait tadi banyak pembahasan tentang terorisme, kita udah ada masuk juga, makanya sampai nanti kita bahas lah tentang udah Pak Susilo itu termasuk yang jarang Pak Jaksa ini bikin buku nih, nanti kita bedah juga nanti yang di segmen kedua, cuman kita fokus ke Pemda Waikanan lah, karena Pak Susilo ini bukan orang baru sih, di Waikanan bukan orang baru, 2010 mungkin sudah pernah di sini dulu. Terkait yang coba kita ini Pemda ini kan butuh pengawasan juga nih, termasuk soal aset Pemda segala macam. Jadi Waikanan ini Pak Susilo baik lagi nih, bagaimana tanggapan ini? Pemda ini perlu harus dibenerin lagi nggak ini? Apa aset-aset sudah cukup baik? Apa kita bagian di situ tuh? Apakah kita memang harus banyak yang harus kita benahi atau bagaimana nih ke depan ini? Kita harus jaga sama-sama ini Pak Susilo, silakan. Berkaitan dengan aset-aset Pemda, kita diminta oleh Bupati ya melalui PPKAD. Oh iya. Kita ada MOU, Memory of Understanding, kesepakatan bersama selaku jaksa pengacara negara, jaksa pengacara daerah, dalam hal ini mewakili Pemda untuk menetapkan aset-aset Pemda atas permintaan dan temuan BPK. Oke. Jadi ada barang bergerak, misalnya kendaraan roda 2, roda 4, yang dalam hal ini bagi siapa saja, saya berharap dalam kesempatan ini
apabila sudah pensiun atau tidak berhak, agar supaya dikembalikan, karena sifatnya kan pemakaian itu kan hanya pinjam pakai, hanya sifatnya memakai kendaraan itu bukan untuk dimiliki tetapi pinjam pakai. Dalam kesempatan ini saya mohon kepada Bapak-bapak, Ibu dan menguasai barang aset Pemda agar segera dikembalikan. Karena atas temuan BPK dan kemarin saya ngobrol dengan Pak Bupati, diancam oleh BPK kalau tidak aset ini tidak tertib maka tahun selanjutnya tidak bisa WTP. Oke. Ya, jadi begitu. Sudah MOU dengan BPKAD kita ya Waikanan. Jadi dengan Pemda Waikanan sudah MOU terkait penitipan aset. Jadi kadang-kadang memang ini sekalian juga nih. Jadi memang kendaraan dinas misalnya itu kadang-kadang sudah keenakan Pak. Jadi kadang-kadang mereka, nah inilah harus diawasi kita. Ya kalau sudah selesai jabatan itu kan nempel di jabatan Pak. Kadang-kadang sudah selesai lupa dikembalikan. Nah kita tugasnya juga mengingatkan juga. Alhamdulillah terima kasih dengan kejaksaan kita. Ayo dong, yang masih megang, silahkan dikembalikan ya. Kalau misalnya dengan aturan ya ini udah salah. Kalau misalnya masih megang kendaraan terkait aset-aset kita lah. Jadi pengawasan kita ini juga bukan hanya dengan kendaraan juga berarti ya, tentang aset-aset Pemda yang lain, termasuk tanah mungkin ya, Pak Kajari. Kita kan lebih menyebar ke tanah kita, mungkin nggak hanya di Belambangan, mungkin di luar kabupaten Kecamatan Belambangan ada juga aset-aset Pemda yang lain. Mungkin nanti kerjasama ya, berarti dengan BPKAD atau dengan Dandi mungkin atau Polres juga tuh ikut kerjasama MOU juga Pak? Oh nanti masalah hal tersebut kita lihat siapa berbuat apa. Jadi hanya saja secara yuridis, secara hubungan hukum kita sudah menandatangani kesepakatan bersama dalam penitipan aset-aset Pemda. Tapi dalam kesempatan ini saya minta kesadarannya, karena dalam sebulan ini saya berikan kesempatan untuk cepat mengembalikan. Himbauan dulu lah ya Pak. Bulan ini bulan apa ini, bulan Juni. Akhir Juli nanti kan sebulan. Saya berharap sudah mayoritas dikembalikan atau setidaknya ada kabar dan informasi bahwa kendaraannya di mana dan sebagaimana. Laporannya harus jelas ya Pak. Ya saya berharap saya beri kesempatan dalam sebulan ini untuk cepat mengembalikan. Oke. Makasih ini himbauan sekaligus kalau yang ngomongnya Pak Kajari memang himbauannya agak keras ini, bukannya aset lagi ya. Lanjut nanti kita di segmen kedua akan lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Kajari. Lanjut lagi Pak Kajari, Pak Susilo, semoga sehat selalu. Ini ada banyak masyarakat yang pengen tahu juga sih tugas. Kemarin Pak Pardi, masalah Kes Bampol term beragama, ini juga ada namanya Pakem ya. Pakem itu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Keagamaan dan masyarakat. Dan ini yang kadang-kadang masyarakat juga pengen tahu juga sih. Tugas yang bersama ini mensosialisasikan moderasi ya. Kadang-kadang terus moderasi ini apa sih? Jadi masyarakat pengen tahu juga nih. Ini pas Pak selaku ketua Pakem ya Pak Susilo. Jadi nanti biar pencerahan juga lah ke masyarakat, dan moderasi tadi itu seperti apa nih? Silakan Pak Kajari. Berkaitan dengan tugas di bidang intelijen, jadi kejaksaan itu tugas pokoknya adalah penuntut umum di bidang tindak pidana umum dan korupsi, dan juga sebagai jasa penyidik terhadap tindak pidana korupsi, dan juga tugasnya sebagai jaksa pengacara negara tadi yang saya jelaskan, mendampingi di pengadilan dan di luar pengadilan Pemda jika diberikan kuasa. Dan alhamdulillah setahun yang lalu kalau nggak salah kita sudah memenangkan aset Pemda yang digugat oleh orang lain. Alhamdulillah kita menang ya, di pengadilan bahwa itu masih aset Pemda kurang lebih 4 hektar. Ya. Berkaitan dengan Pakem, pengawasan keagamaan masyarakat, kejaksaan tidak hanya mengawasi aliran keagamaan yang Islam, tetapi semua
semua agama itu ada yang menyimpang nggak dari agamanya masing-masing. Contoh sekarang lagi rame, lagi viral itu Khilafatul Muslim. Nah, Khilafatul Muslimin. Nah, selama ini mengapa kok Lampung ini begitu semarak, begitu cepat berkembangnya paham khilafah? Karena menurut saya kita tidak peduli untuk memahami dan mempelajari apa itu perbandingan negara kesatuan, apa itu Pancasila, dan apa itu khilafah. Nah, Tidak bertentangan. Nah, inilah sebabnya saya menulis buku ini, ya, menyingkap terorisme dan penanggulangannya di Indonesia dari sudut pandang Islam moderat. Pandangan Islam Dari sudut pandang Islam moderat. Ya. Oke. Jawaban Pak Ari itu menurut saya jawaban yang benar, tapi bagaimana menjelaskannya. Oke. Ya, Benar bahwa KUHP itu tidak beriringan dengan Al-Quran, karena di dalam hukum pidana Islam itu ada hukuman tertinggi dan terendah. Oh ya. Ada klarifikasinya. Di dalam buku ini saya jelaskan. Kategori hukum pidana Islam itu ada kategori hukum pokok namanya azimah, dan ada hukum yang kedua namanya rusyah. Kalau bicara menghukum pada zaman, kalau kita baca sirahnya dari Umar bin Khattab pada saat dia memerintah, pencuri pada saat itu tidak dipotong tangan, tetapi denda 2 kali. Ya, mengapa dikatakan tidak bertentangan? Karena sama-sama menghukum. Bedanya dengan cara menghukum yang berbeda. Ini saya jelaskan dalam buku saya ini dari sudut pandang Islam moderat. Ini tahun berapa Pak di Ini sudah cetak ulang ini karena sudah 1.500 buku saya cetak ini. Saya sudah lihat di YouTube pun ada di Pak Kajar ini, rajin bikin buku dan jadi ilmu-ilmu. Jadi seperti itu. Jadi saya pertanyaan itulah yang kemudian tidak tuntas kepada NII. Negara Islam Indonesia ini dibenturkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia tidak belajar sejarah. Apa itu Piagam Madinah? Rasulullah itu sudah memberikan contoh hukum tata negara. Nah, dia nggak belajar Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah undang-undang dasar pada zaman Rasulullah. Kemudian ditiru menjadi Piagam Jakarta, disesuaikan kemudian dengan Pancasila. Jadi sudah meniru. Nah, ini mereka tidak belajar Piagam Madinah yang dibuat Rasulullah. Konstitusi pertama di dunia ini adalah yang membuat Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kalau Magna Carta berapa tahun yang lalu. Selama ini kita hanya belajar sejarah konstitusi di barat. Kita jarang belajar konstitusi di timur, yaitu di negara Islam. Kita hanya belajar di Romawi, di Yunani, di Eropa tentang hukum tata negara. Khilafatul Muslimin itu salah memahami ayat, sehingga dia menganggap khilafah itu adalah yang paling benar. Khilafah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu kepemimpinan. Itu Saya pernah dengar. dia belum bisa bicara mana simbol negara, mana substansi negara. Substansi negara adalah Pancasila. Isi dalam Pancasila adalah mengambil nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Jadi Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan mengaplikasikan apa isi-isi dalam Al-Quran. Nah ini teman-teman yang ikut-ikut Khilafatul Muslimin, dia harus belajar politik hukum Islam, namanya Siyasah Dusturiyah. Nah, saya tulis dalam buku saya ini. Dan sudut pandang Islam moderat. Itu yang pertama, ya saya jelaskan dulu supaya enggak tuntas. Yang kedua, Islam itu agama. Muslim itu orang yang beragama Islam. Nah, pemahamannya di Al-Quran sudah dijelaskan. Pemahaman orang Islam itu minimal ada 3.
Maka pemerintah dalam hal ini Kejaksaan dan Kemenak, bagaimana kita mensosialisasikan moderasi beragama. Oh, tadi yang moderasi tadi ya. Moderasi beragama itu ya berasal dari moderat. Moderat. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, moderat adalah sikap atau perilaku tidak ekstrim. Itu nanti bisa dibuka di kamus bahasa Indonesia. Nah, itulah yang dikatakan buku saya menulis dari sudut pandang Islam moderat. Moderat. Nah, kalau ekstrim kanan itu namanya musyrik. Musyrik itu ekstrim kanan. Nah, musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah. Ya. Kalau di dalam bahasa sekarang namanya radikalisme. Radikalisme. Nah, radikalisme di Al-Quran namanya musyrik. Musyrik itu ada dua. Musyrik yang terang-terangan menyembah berhala, menyembah patung. Dan ada musyrik yang syirik yang tidak disadari bahwa dia musyrik. Versusnya lawan kata dari musyrik adalah tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah, membesarkan hanya Allah, membanggakan hanya Allah. Tapi kalau di Al-Quran di surat Ar-Rum 31 dijelaskan, wala takunul minal musyrikin, janganlah kamu menjadi orang musyrik. Dijelaskan di Ar-Rum 32-nya, wal minal ladzina faraku dinahum wa kanu syi'an kullu hisbim bima ladaihum farihun. Nah, di Ar-Rum 32 ini dijelaskan apa itu musyrik. Minalladzina faraqu dinahum, yaitu minalladzi orang-orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Memberi beberapa golongan. Wa kanu syi'an kullu hisbim bima ladaihim farihun, dan semua itu bangga dengan kelompok. Oke. Nah, ini saya jelaskan supaya enggak salah paham ayat ini. Ghafatar dulu saya pernah diskusi dengan Ghafatar. Dia mengambil ayat ini. Dia menjelaskan bahwa Islam Indonesia adalah musyrik. Mengapa? Karena kita bergolong-golongan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis dan lain-lain. Nah, teman-teman Ghafatar, Gerakan Fajar Nusantara itu dia salah memahami ayat. Dia hanya mengambil farihun, bangga. Kita boleh, saya seorang NU misalnya, saya pengikut NU, boleh bangga. Yang tidak boleh adalah minal ladzina faraqu dinahum, menyalahkan yang lain. Itu baru musyrik. Bidah yang lain ya. Nah, saya tidak ke sana dulu ya. Ya. Jadi kalau kita bangga dengan NU, bangga dengan Muhammadiyah, boleh. Supaya kita tetap supaya kita taat beribadah dengan cara masing-masing. Yang tidak boleh yang dikatakan musyrik adalah dua unsur. Sudah bangga farihun, kemudian menyalah-nyalahkan, mengkafirkan. Nah, Khilafatul Muslimin itu menyalahkan Indonesia. Mengatakan bahwa negara kita adalah negara kafir, negara tauhid. Karena memahami salah ayat tadi yang Al-Maidah 44 dan Al-Maidah 38. Nah, itu kira-kira. Jadi itulah perlu saya terima kasih diundang Mas Ari. Saya sebagai seorang muslim, saya sayang dengan sesama muslim dan warga, dan sayang kepada semua supaya kita ini beragama dengan santun. Beragama dengan santun, ya, tidak beragama dengan marah. Kita beragama dengan ramah, tidak beragama dengan marah. Nah, itulah sebabnya saya menulis buku ini. Dan yang kedua, saya jelaskan sekalian. Mengapa saya sebagai ketua Pakem? Nanti di segmen kedua lah. Oh, Segmen kedua kita bahas kali ini. Terima kasih nih, saya terbuka lagi nih. Bukan saya, mungkin masyarakat juga banyak ngeliat ini. Terima kasih nih Pak Susilo. Tadi sudah panjang lebar dengan Pak Susilo terkait terorisme, dan ini dalam. Maksud saya jarang ngundang orang tapi ilmunya, wawasannya nambah luas ini. Saya nggak ingin ilmu ini cuman
saya saja atau beberapa orang di kejaksaan, ini pengennya menyeluruh ya Pak Susilo ya. Ini ada buku juga yang saya baca selain terkait corona, ini juga tentang bid'ah yang saya bahas tadi, kata Pak Susilo nanti dulu, itu beda lagi. Jadi buku-buku ini banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, pertanyaannya Pak. Cuma di orang ini mau taunya di mana. Saya takut di orang salah nanya, pemahaman jadi beda nih. Ini Pak Susilo berdasar pengalaman yang sudah panjang, beberapa kasus yang sudah dibahas di situ, terus pengalaman beliau ini ada juga tentang bid'ah juga ini. Jadi ini pemahaman seperti ini dasarnya seperti apa sih? Niat pertama Pak Susilo ini menyebarkan informasi atau memang pengen berbagi amal ya? Itu seperti apa nih? Silakan Pak Susilo. Nah, berbagi amal ya. Boleh, coba. Kalau kita baca di Al-Quran, mengapa kita diciptakan di dunia? Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi. Kalaupun kita diberikan kepercayaan saya sebagai Kajari dan Mas Ar sebagai kepala dinas, itu hanya casing. Di dalam casing kita bisa nggak kita berbuat untuk agama? Betul. Kalau kita baca lagi surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Coba, Alladzi khalaqal, Allah itu menciptakan hidup dan mati kita untuk menguji kamu. Untuk apa? Bukan untuk menjadi orang kaya tapi tidak bersedekah, tidak beriman. Menjadi pejabat tapi tidak beriman. Tapi untuk apa? Ahsanu amala. Untuk beramal yang terbaik. Ahsan itu kalau dalam bahasa Inggris itu namanya degree of comparison, tingkat perbandingan kan. Misalnya kalau good, better, best. Tapi kalau bahasa Arab itu namanya isim tabdil, hanya 2. Ya kan? Baik, terbaik. Ya, kalau besar itu akbar, maha besar itu akbar, Allahu akbar itu Allah maha besar. Kalau besar namanya kabir, jadi cuma 2 kalau dalam bahasa Arab. Hasan, ahsanu amala, ahsan, terbaik, amalan terbaik. Kalau baik namanya hasan. Nah itu dalam grammar bahasa Arab. Ya, saya alhamdulillah ya bahasa Arab dikit-dikit, bahasa Inggris saya pernah ke Australia, pernah ke Filipina, jadi dikit-dikit belajar saya perbandingan tentang bahasa-bahasa. Nah dari itulah saya menulis buku ini. Di bawah, di kalangan kita di bawah itu selalu hal klasik diulang-ulang. Contoh misalnya yasinan itu bid'ah enggak? 3 hari itu bid'ah enggak? Peringatan hari besar itu bid'ah enggak? Nah saya menulis dalam buku ini bid'ah. Kalau orang yang memahami sempit, ada hadis namanya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang enggak ada contohnya dari Rasul maka dia sesat. Wa kullu dolalatin, dan semua yang sesat itu neraka. Nah, kalau dia tidak belajar tata bahasa Arab, baca terjemahan, ya semua yang enggak ada contohnya adalah sesat. Misalnya yasinan nggak ada contohnya, sesat. Karena kurang mendalami pelajaran bahasa Arab. Kata benda bid'ah dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim, yang bahasa Arab itu sebetulnya hanya 3, isim, fiil, dan harf. Isim itu kata benda, fiil kata kerja, dan harf kata sambung. Nah ini tapi panjang bercerita isim ini. Nah, kalau ada yang namanya isim makrifat, ada isim nakiroh. Nah, itu nanti saya jelaskan dalam buku saya ini. Ini itu. Dan yang kedua ada hadis. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat perkara baru yang tidak ada dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Memahami hadis ini juga ada 2 paham. Nah ini panjang, iya, betul, nanti khusus kita. Jadi, saya hanya ingin menjelaskan dalam buku ini
bagaimana sih kita ini pada saat kita berbeda dalam memahami hadis, memahami ayat Allah 1400 tahun lalu dalam Al-Quran sudah diberikan tuntunan bagaimana pada saat kita berbeda di dalam memahami agama. Di surah Al-Baqarah 139 Allah berfirman, Rabbuna wa rabbukum wala na'maluna walakum a'malukum. Tuhanmu juga Tuhanku, amalmu amalmu, amalku amalku. Jangan kamu kafir, saya tidak kafir, tidak ada perintahnya itu. Jangan katakan kamu bid'ah, saya tidak bid'ah. Kalau kita berbeda katakan, kata Allah. Allah berfirman, amalmu ya amalmu, pahammu ya pahammu. Tidak mengatakan memponis orang kafir, memponis bid'ah. Itulah saya mengapa menulis buku ini. Dasar awalnya supaya saling menghargai, namanya toleransi. Ya, begitu Mas Ari. Jadi selain ya ini salah satu jalur kita mengamalkan ilmu kita lah Pak Susilo. Cuman selain ini yang saya bahas terakhir lah sama Pak Susilo ini. Jadi memang kegiatan ini kan selain bikin buku nih, karena ada kadang Pak Susilo waktu di acara BNN jadi narasumber lah atau jadi ceramah ini sering nggak Pak Susilo diundang mungkin kemarin kena acara Pak Bupati juga jadi tausiah ya Pak Susilo itu bukan jadi kajari lagi nih, jadi penceramah kadang-kadang. Ini gimana? Ini jadi kegiatan rutin atau misalnya jadi rutin ceramah di mana atau seperti apa nih Pak Susilo? Kalau kita tadi saya bacakan kan ayat Al-Quran, pahami kalimat ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu beribadah. Tidak ciptakan tapi berdakwah. Oh ya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk berdakwah minimal kepada keluarga kita. Kalau bisa kepada orang lain. Jadi kita sudah ditakdirkan menjadi pendakwah sebetulnya. Tinggal nunggu waktunya aja kalau Pak Susilo sudah waktunya nih. Nah, gitu. Jadi bukan persoalan saya ya. Kita punya kewajiban dari Allah sebagai seorang muslim untuk berdakwah. Kalau kita nggak bisa berdakwah, minimal mendakwai diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Itu latar belakangnya Pak Sari. Jadi memang sekarang apalagi ya kayak seperti itu, jadi kayak sosial media, orang-orang kan daripada pengaruh-pengaruh yang kurang baik, lebih baik dengan cara dakwah ini ya kita jadi benteng juga ya Pak Susilo ya. Semoga sukses terus untuk Pak. Nah sebagai penutup ya, siap. Orang itu kan mempelajari apa itu tasawuf. Tasawuf itu ada tasawuf klasik dan tasawuf modern. Apa yang pokok dari tasawuf? Tasawuf itu adalah tidak cinta dunia. Kita perlu dunia, tapi tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Jangan kita hubud dunia, maka dikatakan tasawuf. Nah, di dalam buku Buya Hamka, tasawuf modern adalah pada saat ada televisi, ada media sosial, tapi kita tidak lari ke hutan, tidak lari ke gunung-gunung, tapi tetap di situ, tetapi diisi dengan kebaikan. Nah, selama ini kita lihat hate speech, ujaran kebencian di medsos, akhirnya apa? Ujungnya penjara karena saling mencaci maki. Sudah ada, jadi medsos itu seperti ranjau Pak Ari. Ranjaunya apa? Undang-undang ITE. Coba berapa tokoh-tokoh nasional dipenjara gara-gara kena ranjau undang-undang ITE karena dia nafsu, tidak bisa menghargai, saking mengejek. Nah, oleh karena itu Mas Ari, saya terima kasih kita mencoba untuk jadi paham Buya Hamka tasawuf modern. Medsos ini kita buat untuk dakwah. Dakwah itu tidak hanya bicara agama, bicara kebaikan itu juga dakwah. Itu Mas Ari. Oke, siap, mantap. Jadi tidak dipenuhi dengan hal-hal negatif, kita dakwah ya. Iya. Oke, sosial medianya kita harus ikut alur lah. Jadi semoga ini bisa didengar banyak orang juga dan jadi pemahaman bahwa ya tadi jangan cuma cinta dunia lah. Kita ini masih panjang ini. Jadi selamat sekali lagi, terima kasih Pak Susilo mau berbagi nih. Saya juga terima kasih sudah hadir di ikutan podcast. Saya selalu semoga ini jadi amal ibadah. Pak Susilo, kami juga lah yang menyebarkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.